إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membaca dan mentalaah al-arba'un al-qalbiyah. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala al-aqlu wal qalbu, antara akal dan hati. Manusia berselisih pendapat tentang tempatnya akal di badan manusia. Ada yang mengatakan tempatnya akal adalah otak, yaitu kepala. Dalilnya, jika kepala dipukul dengan pukulan yang kuat, hilanglah akal. Kalau mereka mengatakan, bahasanya orang Arab mengatakan, menyebut orang yang berakal dengan sebutan wafirud dimari, banyak otaknya. Sedangkan orang yang lemah akal disebut dengan khafifud dimari, sedikit otaknya. Wawa, dan otak adalah mahalul ihsas, tempat untuk menerima pesan-pesan rasa, pesan-pesan indera. Pendapat yang kedua, otak itu letaknya di jantung, di qalbu. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj, afalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka mengadakan perjalanan di muka bumi, fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha, maka mereka memiliki qalbu yang mereka gunakan untuk berakal, atau telinga yang mereka mendengar dengannya. Fa innaha la ta'ma, sesungguhnya dia tidak buta, al-absaru, penglihatan, namun yang buta adalah hati yang ada di dada. Qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut, la dzikra, sungguh terdapat peringatan, liman kana lahu qalbun, bagi siapa saja yang memiliki qalbu, au al-qasam'a, dan memasang pendengaran, wa syahid, dan dia hadir dan dirinya hadir dan menyaksikan. Dari dua pendapat ini, as-sahihu, pendapat yang benar, anal qalba fil aqli, ini kebaliknya, anal qalba fil aqli, harusnya anal aqla fil qalbi, bahwasanya akal itu di qalbu, walahu ittisal, namun punya hubungan dengan otak. Walihada, oleh karena itu mayoritas ulama fikih berpendapat bahwasanya mahal tempat niatnya mukallaf adalah qalbu, adalah jantungnya, fi kulli maudhi'in, dalam setiap tempat, dalam setiap amal ibadah, ketika wudu, ketika tempat niat saat wudu, sholat, dan yang lainnya. Dengan alasan karena qalbu adalah tempatnya akal, tempatnya ilmu, tempatnya kecenderungan, tempatnya nufrah, ketidaknyamanan, dan tempatnya keyakinan. Imam Bukhari rahimallahu ta'ala di Adabul Mufrad punya judul bab akal di qalbu. Diriwayatkan dari Iyad ibn Khalifah dari Ali radhiallahu anhu, beliau anu sami'ahu bisifin, Iyad mendengar Ali saat di Siffin mengatakan, innal aqla fil qalbi, akal itu di qalbu. Lihat Imam Ahmad dalam Al-Fadail dari Al-Mughirah, ditanyakan pada Ibnu Abbas, kaifa asabta hadzal ilma, apa kiat engkau mendapatkan ilmu yang demikian banyak seperti ini? Ibnu Abbas menjawab, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul, kiat beliau menjadi ulama, menjadi orang yang berilmu,
adalah dengan lisan yang suka bertanya, tentu pertanyaan yang berkualitas, pertanyaan penuntut ilmu. Dan idealnya pertanyaan penuntut ilmu bukan berbeda, seorang pelajar berbeda dengan pertanyaan amatun nas. Kalau pertanyaan amatun nas, yang mereka butuhkan adalah jawaban praktis simple untuk kasus yang dia alami. Pertanyaan seorang penuntut ilmu itu idealnya bertanya setelah mentok, mencari jawaban sendiri dan tidak ketemu. Bukan model cari instan dan cari praktis. Namun ketika ada masalah, ada pertanyaan, ada yang menggelitik dalam pikiran, maka dia berusaha untuk bongkar-bongkar kitab sendiri, cari sendiri. Setelah itu nemu banyak data dan kemudian mungkin bingung dan sebagainya, baru setelah mentok ini bagaimana, baru ditanyakan kepada guru. Adapun amatun nas, model bertanyanya, saya cari yang praktis saja lah, saya searching nanti malah bingung gitu. Saya cari nanti malah bingung, gimana instannya saja. Maka bilisanin sa'ul, lisan yang suka bertanya. Kemudian yang kedua kata Ibnu Abbas, wa qalbin aqul, dan hati yang suka berpikir. Kemudian banyak dikutip, kalau ini riwayat dari Ibnu Abbas yang terdata di sini, redaksinya sampai ini ada 2 qiyat saja. Namun yang sering dikutip atau kadang dikutip, wallahu a'lam, tentang validitas kalau sanadnya, biasanya seringkali dikutip ada tambahan wa badanin ghairil malul, dan badan yang tidak mudah bosan, tidak mudah jemu, tidak mudah bosan untuk diajak duduk, diajak membaca dan seterusnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, adapun perkataan di manakah tempatnya akal, maka akal itu ada pada diri orang yang berakal. Wa amma minal badani, adapun kalau di badan, fahuwa, maka akal itu nempel pada qalbu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Tidakkah mereka mengadakan perjalanan di muka bumi dan mereka memiliki qalbu yang mereka gunakan untuk berpikir. Kila, dan ditanyakan pada Ibnu Abbas, dengan kiat apakah engkau mendapatkan ilmu menjadi ulama? Ibnu Abbas mengatakan, lisanin sa'ul, lidah yang suka bertanya, wa qalbin aqul, dan hati yang atau qalbu yang suka berpikir. Akan tetapi lafadz qalbu, kata Ibnu Taimiyah, terkadang yang dimaksudkan adalah jantung, yaitu mudghah sanaubariyah, satu kerat daging yang bentuknya seperti cemara atau pohon cemara yang ada di sisi kiri badan. Alati jawfuha, yang bagian dalamnya itu terdapat alaqatun sauda, ada sesuatu yang menggantung yang berwarna hitam. Sebagaimana dalam Sahihain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyampaikan sesungguhnya di badan itu ada sekerat daging. Jika baiklah aktivitas seluruh badan yang lain. Jika rusaklah aktivitas badan yang lain. Waqad, dan terkadang yang dimaksud dengan qalbu adalah aspek batini, aspek abstrak, yaitu batin seseorang
mutlaqan, bagian atau batin seseorang secara mutlak tanpa rincian. Karena dalam bahasa Arab qalbu syai' bisa artinya batinnya. Semacam qalbul hintah, hintah itu biji gandum, maka artinya bagian dalamnya, berarti kebalikannya kulit. Kemudian qalbul lauz, qalbul jauzah, jauzah itu kalau jauzatul hindi itu kelapa buah semacam kelapa. Kemudian atau qalbul lauzah dan semacam itu. Lauzah kalau di kamus maknanya buah badam, saya nggak tahu apa itu. Wa minhu sumya al-qalibu qaliban, oleh karena itu sumur yang kering itu disebut qalib. Li'anna akhraja qalbahu, karena dia telah mengeluarkan bagian dalamnya. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, maka jika yang dimaksud dengan qalbu adalah ini, maka akal juga berkaitan dengan muta'alliqan, berkaitan dengan otak. Oleh karena itu ada yang berpendapat akal itu di otak. Yang ini kata Ibnu Taimiyah adalah pendapat banyak dokter, dan pendapat ini juga dinukil dari Imam Ahmad. Wa yaqulu ta'ifatun min ashabihi, sejumlah Hanabilah kemudian mengatakan inna asla aqli fil qalbi, pondasi atau dasar akal itu ada di jantung. Fa idza kamula, jika sudah sempurna, intaha ila dimag, berakhir di otak. Kemudian kesimpulan dari Ibnu Taimiyah wa tahqiq, dan hasil telaah, hasil kajian, anna roh, bahasanya roh alatiyan nafsu, yang merupakan sama dengan jiwa, itu punya kaitan dengan ini dan itu, punya kaitan dengan jantung dan punya kaitan dengan jantung dan punya kaitan dengan otak. Wa mayatasifu minal aqli bihi, dan akal yang menjadi sifat dari roh atau jiwa itu berkenaan dengan ini dan itu, otak dan qalbu. Lakin al-mabda al-fikri wan nadhari, akan tetapi titik berangkat berfikir dan telaah itu di otak, sedangkan titik berangkat dari kehendak itu di qalbu. Maka kata Ibnu Taimiyah, beliau bedakan antara berfikir dan kehendak. Maka berfikir itu berangkat dari otak, sedangkan kehendak itu berangkat dari qalbu. Wal aqlu, dan yang namanya akal, terkadang yang dimaksud akal adalah ilmu, dan terkadang yang dimaksud akal itu perbuatan. Maka perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan itu akan kita katakan orangnya dia tidak punya akal. Masa di lalu lintas yang padat itu malah zigzag, ini orang tidak punya akal. Ini orang yang punya akal, maka akal maknanya perbuatan. Wal ilmu wal amal al-ikhtiyari, ilmu dan perbuatan yang tidak dipaksakan namun yang dilakukan atas pilihan seseorang, atas kehendaknya sendiri, itu pondasinya adalah kehendak.
Dan pondasi kehendak itu di qalbu. Dan orang yang berkehendak itu tidak menjadi orang yang berkehendak illa kecuali setelah memiliki persepsi tentang apa yang dikehendaki. Sehingga qalbu itu harus melakukan aktivitas mutasawwiran, memiliki persepsi. Fayakunu minhu hada wa hada, maka terjadilah ini dan itu. Wa yabtadi'u dzalika, dan itu dimulai di otak. Wa atharuhu, dan pengaruhnya itu naik sampai sa'idatun, naik sampai ke otak. Maka dari otak itulah berawal dan nanti berakhir juga ke otak. Wakilal kaulain, dan dua pendapat ini antara yang mengatakan itu letaknya di akal, di otak ataukah di qalbu, lahu wajhun sahihun, ada sisi benarnya. Kemudian Ibnu Taimiyah menutup pernyataannya dengan wallahu a'lam. Wa qala aidan, Ibnu Taimiyah juga mengatakan, maka baiknya hati dan haknya hati yang hati itu dicipta karenanya adalah memikirkan berbagai hal. Saya tidak mengatakan mengetahui berbagai hal saja. Faqad ya'lamu syai', karena seorang itu kadang tahu sesuatu. Faqad ya'lamu syai' man la yakunu aqilan lahu, karena ada orang yang tahu sesuatu namun dia tidak memikirkannya. Bal ghafilan anhu, namun dia lalai darinya. Mulghiyan, ditiadakan, lahu darinya. Walladhi ya'qilu syai', sedangkan orang yang memikirkan sesuatu adalah orang yang mengikat sesuatu, wa yadbutuhu, dan mengikatnya, wa ya'ihihi, dan memahaminya. Dari kata-kata wa'a ya'i, dan memahaminya, kemudian meneguhkannya di dalam qalbunya. Fayakunu waqtal hajati, sehingga pada waktu dibutuhkan, ilaihi waktul hajati ilaih, pada waktu dibutuhkan, ghaniyan, dia berkecukupan. Fayatabiqu amaluhu qawlahu, maka perbuatannya selaras dengan ucapannya, batinnya selaras dengan lahirnya. Wa dzalika huwa alladhi utiyal hikmata, inilah orang yang diberi hikmah. Maka beliau sampaikan di sini beda antara ya'lamu dan yaqilu. Maka orang yang ya'lamu, orang yang tahu, dia telah sampai padanya informasi. Telah sampai padanya informasi. Namun ketika dibutuhkan, ketika ditanyai, boleh jadi dia tidak ngah. Dia tidak tahu jawabannya, padahal sebenarnya dia tahu. Dia tidak bisa jawab, padahal sebenarnya dia tahu. Ketika dia tidak jawab atau jawab yang salah, kemudian disampaikan yang benar kan demikian. Oh iya ya. Oh iya ya, saya sudah tahu itu. Kenapa tidak saya jawab itu? Nah, itu ya'lamu namun tidak yaqilu. Kalau orang itu yaqilu, maka tadi diikat itu, sehingga ketika dibutuhkan, ketika ditanyai, ketika ditanya, ketika jawab, ketika ujian, dia bisa menjawabnya. An-Nawawi mengatakan, orang-orang yang berpendapat bahasanya akal itu di otak beralasan, jika otak rusak, rusaklah akal. Wa yakunu min fasadi dimah, dan di antara rusaknya akal adalah sara' itu kesurupan. Bizamihim, dalam anggapan mereka, tidak ada hujah bagi mereka dalam hal ini.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah ajral adata, menjalankan kebiasaan rusaknya akal saat rusaknya otak. Padahal akal tidak di otak. Wala imtina amin dalika, dan tidak ada mustahil dalam hal itu. Syekh Utsaimin rahimallahu taala menyampaikan, apakah akal itu di otak ataukah di qalbu? Ini ditutup pembahasan tentang ini dari perkataan Syekh Utsaimin ya. Sebagian orang mengatakan akal itu di qalbu, sebagian lagi mengatakan akal itu di otak. Masing-masing dari mereka punya dalil. Yang mengatakan bahasanya akal itu di qalbu, mereka beralasan karena Allah berfirman di surat Al-Hajj, tidakkah mereka melakukan perjalanan di muka bumi, fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha, mereka punya qalbu yang mereka ya'qiluna biha, berpikir dengannya, atau pendengaran yang mereka mendengar dengannya. Fa inna la ta'mal absar, sesungguhnya bukan penglihatan yang buta, namun hati yang buta, hati yang di dada yang buta. Kita lihat Allah katakan qulubu ya'qiluna biha. Demikian juga ta'mal qulubul lati fi sudur. Disimpulkan, idan jika demikian akal di qalbu dan qalbu itu di dada, sehingga akal itu di qalbu. Pendapat kedua mengatakan akal itu di otak. Alasannya karena seorang itu jika error otaknya, ikhtalla tasarrufuhu, maka tidak karuan tindakan dan perilakunya. Alasan yang lainnya karena kita bisa saksikan di zaman akhir, maksudnya zaman modern ini, ada seorang yang dihilangkan jantungnya, kemudian ditanam jantung yang baru, dan kita jumpai akalnya tidak berganti, tidak berbeda. Ya, akal dan pikirannya itu ya seperti dulu sebelum operasi jangkok jantung atau apa ini. Itu kita jumpai ada seorang yang ditanam padanya jantung orang gila. Ya, tentu orang gila itu la yuhsinu yatasarrafu, tindakannya tidak bagus. Wa yabqa hadzal ladzi zuri'a fil qalbu, namun orang yang dicangkok padanya jantung orang gila tadi, ya pokok tetap saja dia berakal. Maka bagaimana mungkin kita katakan akal ada di qalbu atau di jantung? Dan jika demikian akal itu di otak, karena jika otak itu error, ikhtalat tasarrufu, ya, maka ikhtalat rusaklah, errorlah tindakan dan sikap-sikapnya, wa ikhtalal aqlu, dan errorlah akalnya. Akan tapi sebagian ulama mengatakan akal itu di qalbu, tidaklah mungkin kita bisa menyimpang dari apa yang Allah firmankan, karena Allah adalah sang pencipta dan dia yang lebih tahu tentang makhluknya dibandingkan yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ala ya'lamu man khalaq, tidakkah dia mengetahui apa saja yang dia ciptakan, dan dia maha lembut dan maha mengetahui. Ditambah Nabi SAW mengatakan, ingatlah bahasa yang di badan ada sekerat daging, jika dia baik-baiklah aktivitas badan seluruhnya, jika rusak-rusaklah aktivitas badan seluruhnya. Sehingga disimpulkan akal itu di qalbu ada di dada, akan tapi otak itu menerima, setelah menerima dia tasawwar, membentuk persepsi, kemudian persepsi ini dikirimkan ke qalbu supaya dilihat perintahnya qalbu. Lantas perintah dari qalbu itu kembali ke otak. Summa yunafidu ad-dimar, kemudian
otak yang melakukan eksekusi. Dan jika demikian, kata Syekh Ibnu Utsaimin, otak itu posisinya seperti sekretaris. Yunazimu al-mu'amalat, yang menata berbagai macam urusan. Muamalah di sini urusan, kemudian membuatnya tertata secara yurattibuha, kemudian membuatnya tertata. Setelah itu dikirimkan ke qalbu, dan qalbu itu adalah pejabat al-mas'ul alladzi fawqahu, di atasnya. Nah, tugas qalbu yuwaqi itu ngasih tanda tangan. Sekretaris yang menyiapkan macam-macam, maka bos itu kan tinggal tanda tangan yuwaqi. Kalau kemudian sudah ditauqi, sudah dapat tanda tangan dari pejabat di atasnya sekretaris, dalam hal ini dia adalah qalbu yamdi, maka yang diputuskan dijalankan. Oh yaruddu, atau pejabat di atasnya sekretaris itu menolaknya. Tsumma yudfa'al, lantas otak kemudian mengembalikan perkara-perkara itu ke lantas qalbu mengembalikan perkara-perkara itu, urusan-urusan itu ke otak. Watimar, dan otak yang memerintahkan saraf. Watatamasya, kemudian berjalan, saraf kemudian berjalan. Tamasya itu dari bahasa Arab, tamasya, kemudian tatamasya, artinya jalan-jalan. Padahal kaul, dan pendapat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, inilah yang menenteramkan jiwa, yaitu jiwa beliau. Dan inilah yang mencocoki realita, dan pendapat inilah yang disyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di kitabnya, dan Imam Ahmad telah mengisyaratkannya dengan isyarat global. Faqal, Imam Ahmad mengatakan tempatnya akal itu qalbu, namun ada ittisal, ada komunikasi dengan otak. Akan tetapi rincian yang di awal telah disebutkan itu jelas sekali, berarti yang menerima pesan-pesan kemudian membuat persepsi, kemudian yumahis, menyaring, adalah otak. Kemudian natijah hasilnya dikirim ke qalbu. Kemudian qalbu yang memerintahkan, boleh jadi bitanfidz, ditindaklanjuti atau dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika qalbu itu baik, baiklah tindakan badan seluruhnya. Jika rusak, rusaklah tindakan badan seluruhnya. Beliau Ibnu Utsaimin juga mengatakan masalah ini, yaitu di manakah letak akal, itu membingungkan banyak pentelaah yang mentelaah berbagai macam perkara dengan sudut pandang materi, dan tidak mengembalikannya kepada firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ila fal haqiqati, padahal sebenarnya perkaranya itu gamblang, akal itu di qalbu dan qalbu itu di dada. Dalilnya afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Demikian juga firman Allah, fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Walam yakul, dan Allah tidak mengatakan qalbu yang ada di otak, namun Allah katakan yang ada di dada. Fal amru, maka perkara ini gamblang sekali, yaitu akal itu terletak di qalbu. Dan apa hubungannya dengan otak? Telah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di kutipan sebelumnya. Kita masuk hadis yang pertama dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Nu'man menggerakkan dua jarinya ke dua telinganya. Nabi bersabda, sebenarnya halal itu jelas, haram itu jelas,
dan di antara keduanya ada yang mustabihat, ada hal-hal yang samar, yang la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang banyak orang tidak mengetahui hal-hal yang samar ini secara pasti. Siapa yang jaga diri dari hal-hal yang tidak jelas, maka dia bersihkan agamanya dan kehormatan atau nama baiknya. Wa man waqa'a fi syubhati, dan siapa yang jatuh dalam terjumus dalam hal-hal yang tidak jelas, waqa'a fil harami, dia jatuh dalam hal yang haram, seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya haulal hima, di dekat padang rumput larangan. Segera saja hewan gembalaannya yang tak merumput fihi di al-hima. Ala ingatlah bahasanya setiap raja punya daerah larangan. Ala ingatlah bahasanya daerah larangan Allah adalah hal-hal yang Allah haramkan. Ala ingatlah sesungguhnya di badan ada sekerat daging, jika dia baik-baiklah badan seluruhnya, jika dia rusak-rusaklah badan seluruhnya. Ala wahyal qalbu, itulah qalbu. Dikatakan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan ini salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Hadis ini di antara hadis-hadis kuliah, ya kuliah ini cakupannya luas, yang menjadi poros agama. Imam Ahmad mengatakan pondasi Islam itu ada di 3 hadis. Hadis Umar, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, hadis Aisyah tentang masalah bid'ah, man adasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Kemudian hadis Nu'man bin Bashir, halal itu jelas dan haram itu jelas. Ishaq bin Rahawai, boleh juga dibaca Ishaq ibn Rahuyah, dan Ishaq ini kawannya Imam Ahmad. Ada 4 hadis yang merupakan pondasi agama. Hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Hadis Nu'man, al-halalu bayyinun wal haram bayyinun. Kemudian hadis Ibnu Mas'ud, inna khalqa ahadikum yujma'u fi, sesungguhnya penciptaan kalian itu dikumpulkan di perut ibunya. Kemudian hadis Aisyah, man sana'a fi amrina syai'an laisa minhu, siapa yang melakukan dalam syariat kami sesuatu yang bukan bagian darinya, itu tertolak. Sabda Nabi SAW, sebenarnya halal itu jelas, haram itu jelas. Yaitu halal yang murni, halal itu jelas, tidak ada kesamaran padanya. Demikian haram yang al-mahdu, yang murni. Fal halalul bayyin, halal yang jelas, contohnya memakan azuru, tanaman-tanaman yang enak, athimar, hasil kebun yang enak. Demikian juga bahimatul an'am, daging bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu unta, sapi dan kambing. Minum-minuman yang enak, memakai pakaian yang dibutuhkan, baik itu berasal dari cotton, dari kapas, dari katan, dari rami, atau dari sup, dari wol, atau dari sya'ar, dari kulit. Demikian juga contoh yang halal itu jelas, an-nikah, nikah itu halal. Kemudian tasari itu mengumpuli budak perempuan. Dan dalam ajaran Islam, halalnya farji perempuan itu karena dua sebab, akdun nikah atau tasari. Dan yang lainnya, idza kana iktisabu, jika didapatkan dengan akad yang sah, semacam jual beli, dapat warisan, hibah, atau harta rampasan perang. Sedangkan haram yang murni, haram semacam makan bangkai, memakan darah, dan darah yang terlarang adalah darah yang memancar. Tidak semua darah, darah yang memancar. Ada darah yang tidak memancar, darah yang ada di limpa, yang ada di jantung, atau yang tersisa di pembuluh-pembuluh darah, ini tidak haram untuk dikonsumsi. Kemudian minum khamar, menikahi mahram, memakai sutra bagi laki-laki,
Dan contoh yang lain adalah penghasilan-penghasilan yang haram dari riba, dari judi, dan hasil penjualan hal-hal produk yang tidak halal dijual, atau mengambil harta yang haram dengan cara mencuri, merampas, menipu, dan semacam itu. Di antara keduanya ada yang tidak jelas, yaitu subihat bighairiha, rancu dengan yang lainnya, mimma lam yatabayan bihukmuha, yang tidak jelas hukumnya, ala ta'yin secara pasti. Maka tidaklah Allah dan Rasulnya meninggalkan hal yang halal kecuali dijelaskan, dan yang haram kecuali dijelaskan. Akan tetapi sebagiannya lebih jelas dibandingkan yang lain. Maka yang jelas penjelasannya washtahara dan populer dan diketahui menjadi bagian agama secara pasti, tidaklah tersisa padanya keraguan, dan tidaklah yu'dzar ahadun bijahlihi, tidaklah dimaklumi, tidaklah yu'dzar dimaklumi, la yu'dzar tidaklah dimaklumi seorang yang tidak mengetahuinya, manakala dia tinggal di satu negeri yang Islam itu terang-terangan gamblang di negeri itu. Wa makana bayanu duna dzalika, dan adapun hal-hal yang penjelasannya tidak seperti itu, maka itu nanti macam-macam. Ada yang populer di antara hamalatis syariah khasah. Hamalah syariah berarti ulama khasah saja. Ulama sepakat halalnya atau haramnya. Waqad yakhfa, dan boleh jadi tidak diketahui oleh sebagian ala ba'di man laisa minhum, sebagian orang yang bukan ulama. Dan ada lagi yang tidak populer di antara para ulama, sehingga mereka pun berselisih tentang halal ataukah haramnya. Ya, maka hal-hal yang jelas dalam agama di sini disebutkan bertingkat-tingkat. Ada yang namanya ulima minad-dini bid-darurah, maklum minad-dini bid-darurah, hal yang diketahui secara aksiomatis sebagai bagian dari agama. Haramnya zina, haramnya minum khamar, wajibnya salat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan, dan seterusnya. Ini maklum minad-dini bid-darurah. Jika ada seorang muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin mengatakan saya tidak tahu kalau salat 5 waktu itu wajib, itu tidak bisa diterima pernyataannya. Kemudian yang di bawahnya adalah hal-hal yang populer hanya dalam para pelajar, para penuntut ilmu, para ulama. Ini kalau para pelajar, para pembelajar ilmu syariat, hal itu sudah pembahasan biasa, populer sekali. Hukumnya dan dalilnya dan seterusnya. Kemudian nanti yang ketiga ada yang tidak populer. Ya, kalau yang kedua tadi populer di kalangan pembelajar, boleh jadi amatun nas, umumnya orang tidak tahu. Kemudian level yang ketiga tidak populer di kalangan para pelajar ilmu agama itu sendiri. Tidak diketahui oleh banyak orang. Al-Khattabi mengatakan artinya itu rancu pada sebagian orang tanpa yang lain. Pada walaysa annaha, bukan karena perkara tersebut fi dzawati anfusiha, pada dirinya sendiri sesuatu yang tidak jelas, yang tidak ada penjelasannya fi jumlati usuli syariah, dalam sejumlah dalil-dalil syariah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan satupun yang yajibu lahu fi hukmun, yang wajib ada padanya hukum, kecuali telah Allah jelaskan, Allah letakkan padanya penjelasan, Allah telah pasang padanya dalil. Akan tapi dalil itu ada 2 macam. Dalil yang gamblang diketahui oleh
umumnya manusia. Itu ketika manakala dalilnya ada di Al-Quran, ada di hadis. Dan ada dalil yang khafi yang tidak diketahui oleh al-khasu minal ulama kecuali ulama-ulama khusus. Itu hal-hal yang hukumnya itu pakai kiasnya bukan kias yang sederhana atau pakai dalil itu dalilnya maslahat mursalah dan yang lainnya. Itu tidak gamblang, perlu mikir yang mendalam. Dan dalil benarnya apa yang kami katakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang tidak tahu. Waqat ukila bisa ditangkap bibayani fahwahu dengan fahwul khitab itu mafhum khulafah. Nama lain dari mafhum khulafah itu fahwul khitab. Dari fahwunya pakai mafhum khulafah diketahui bahasanya sebagian orang, banyak orang mengetahuinya meskipun jumlahnya tidak banyak. Sehingga jadilah itu satu hal yang diketahui oleh sebagian orang, sedangkan walaysa bimusybihin fi nafsihi. Pada dirinya dia itu tidaklah sesuatu yang membuat bingung. Maka Al-Khattabi menyampaikan tidak diketahui oleh banyak orang itu, artinya tidak diketahui oleh itu rancu pada sebagian orang, namun tidak rancu pada sebagian yang lain. Karena sebenarnya hukumnya itu dia punya hukum yang jelas. Cuma karena keterbatasan informasi, kekuatan pemahaman, maka sebagian orang masih bingung. Bukannya perkara tersebut secara zatnya membingungkan, bukan. Dia itu jelas. Dia punya hukum yang jelas. Bingung itu letaknya bukan di masalah. Syubhat itu mujtabihat, bingung, iskal atau ungkapan yang lainnya itu letaknya bukan di permasalahannya, namun letaknya pada orang yang melakukan telaah terhadap satu masalah. Faman ittaqa syubhat, siapa yang mewaspadainya, menjaga diri darinya sehingga dia tinggalkan hal-hal yang rancu menurutnya, dia telah menjaga agamanya wa irdihi dan nama baiknya. Maka di sini kita jumpai pelajaran penting, menjaga nama baik, melakukan upaya dan usaha menjaga nama baik itu satu hal yang tidak dilarang, bahkan satu tujuan yang mulia. Satu tujuan yang mulia. Jika seorang menjaga nama baiknya dengan melakukan klarifikasi dan melakukan bantahan terhadap rumor, terhadap isu-isu yang tidak benar, maka ini satu hal yang tidak masalah, satu hal yang baik. Karena Nabi motivasi orang untuk menjauhi hal yang syubhat, itu salah satunya kata Nabi adalah untuk menjaga nama baiknya, yaitu nama baik orang tersebut di mata orang-orang saleh. Nama baik orang tersebut di mata orang-orang yang baik-baik. Maka supaya terjaga nama baiknya di mata orang-orang yang baik-baik, maka dimotivasi tinggalkan hal yang syubhat, hal yang tidak jelas, yang belum gamblang kehalalannya. Artinya dia mendapatkan bersih agamanya dari celaan syariat, dan dia melindungi nama baiknya dari komentar orang tentang dirinya. Maka seorang itu berupaya untuk menjaga nama baiknya dari komentar orang pada dirinya, satu hal yang terpuji dan satu hal yang dimotivasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan berusaha untuk bersihnya agamanya dan nama baiknya minan naqas dari celaan wasyai dan buruk. Al-irdu itu adalah sasaran pujian dan celaan pada diri seseorang. Wa ma yahsululahu dan apa yang terjadi padanya dengan disebut-sebut yang indah-indah maka itulah pujian. Jika yang disebut-sebut yang buruk itulah qadah celaan. Nah, sasaran pujian dan celaan itu namanya ird. Dalam bahasa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kehormatan atau nama baik. Dan kehormatan dan nama baik itu terkadang pada diri seseorang dan terkadang pada pendahulunya. Terkadang pada pendahulunya, pada bapaknya, pada nama baiknya berkenaan dengan bapaknya, orang tuanya, dengan kakeknya, atau pada keluarganya. Maka ada nama, dia ternodai nama baiknya berkenaan dengan suaminya, istrinya, anaknya. Faman ittaqa al-umur al-mustabiha, maka siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang mustabihah, yang tidak jelas kehalalannya dan menjauhinya, maka dia membentengi nama baiknya dari celaan, wasyai dan keburukan yang ini masuk dan dialami oleh orang yang tidak menjauhinya. Maka dalam hadis ini, potongan hadis ini terdapat dalil bahasanya siapa yang melakukan hal yang subhat, maka dia menjemuskan dirinya untuk mendapatkan qadah celaan dan celaan. Oleh karena itu, maka di sini ada dua kewajiban, ya. Ada dua kewajiban, ada dua adab, dan jangan sampai ada adab yang tertukar. Adab orang kepada kita itu adalah berbaik sangka. Berbaik sangka, terulah apalagi orang yang mau disangka itu adalah orang yang track recordnya baik, maka ada kewajiban untuk berbaik sangka. Itu adab orang dalam membaca kita. Kedepankan baik sangka pada orang-orang yang track recordnya baik. Kemudian yang kedua ada adab kita. Kita punya adab, jangan kemudian melakukan dan berada dalam hal-hal yang bikin orang berburuk sangka. Kama qala ba'du salaf, ini adab bagi kita ini sebagaimana perkataan ba'du salaf. Seingat saya ba'du salaf di sini adalah Umar. Ini perkataan Umar bin Khattab. Dia mengatakan, man arada nafsahu lituhami fala yalumanna man asa'a bihi dhanna. Barang siapa yang menjumuskan dirinya dalam tuduhan, melakukan hal-hal yang membuat orang lain curiga, kemudian berada di tempat-tempat yang bikin orang curiga, maka janganlah dia salahkan orang yang berburuk sangka kepadanya. Jangan dia salahkan orang yang berburuk sangka kepadanya. Si A ini punya motor yang sudah dikenal motornya itu motornya si A. Lo kok parkir di depan pintu gang lokalisasi misalnya. Padahal dia itu nggak mau ke sana, cuma sekedar dapat parkirnya kok di situ gitu. Padahal dia perginya ke Alfamart gitu, bukan ke sana. Naruhnya di sana. Maka ini tempat-tempat yang bisa menimbulkan kecurigaan orang, tuhmah. Maka di sini ada kewajiban si A dan ada kewajiban orang yang mau komentar dan menilai tentang si A. Kewajiban si A, ya tidak benar kalau kamu parkir di situ. Gitu. Cari tempat parkir yang lain lah, meskipun lebih jauh ya tidak apa-apa daripada di situ yang bermasalah. Itu adabnya si A. Nah, adab orang yang mau menilai si A,
maka dia punya kewajiban baik sangka, punya kewajiban tabayyun. Si A ini track recordnya baik, dikenal sebagai orang baik-baik. Kok motornya ada di situ? Nah, itu jelas itu motornya, itu platnya nggak mungkin ya. Itu plat motornya si A itu. Maka kewajiban dia berbaik sangka dengan orang yang track recordnya baik. Setelah hakikatnya bagaimana, wallahu alam, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita berbaik sangka dan kewajiban kita tabayyun. Nah, ini ada dua kewajiban, dua adab yang tidak boleh yang jangan tertukar. Si A jangan kemudian pakai adabnya, kamu harusnya begini. Dia harusnya introspeksi diri, salah naruh motor di situ. Gitu. Meskipun ya boleh saja dia memberikan nasihat. Itu kan nasihat, namun semestinya yang pertama adalah dia introspeksi kalau berada di situ tidak benar. Jangan nyalahkan orang gara-gara tindakannya yang memang memancing prasangka yang tidak benar. Itu adab dia. Ya, bukan, dan meskipun ya boleh saja mengingatkan untuk berbaik sangkalah kepada saudaramu, mengingatkan adab orang kepada dirinya. Tapi sekedar mengingatkan, yang utama dia adalah menerapkan adab yang semestinya dia berlakukan pada dirinya, yaitu perkataan Umar bin Khattab ini. Nah, kemudian orang yang membaca itu jangan pakai dalil perkataan Umar. Dia jelek-jelekkan si A itu, kemudian berdalil pakai perkataan Umar. Man aradun nafsahu lituhammi fala yalumanna, man asa'a bidhanna, gitu ya. Jangan demikian. Orang yang mau membaca si A, membaca perbuatannya si A, dia hendaknya meletakkan dirinya di posisi yang benar. Saya membaca perbuatan orang, apa adab saya, apa kewajiban saya, berbaik sangka dan tabayyun dan berbaik sangka, cari klarifikasi dan berbaik sangka. Berbaik sangka terlebih dahulu, itu yang dikedepankan. Kemudian ya, kalau mau dipastikan ya tabayyun kepada orangnya. Dalam riwayat Tirmidzi untuk hadis ini, siapa yang meninggalkan hal yang syubhat, maka dia telah membersihkan agamanya dan nama baiknya. Faqad salima, sungguh dia telah selamat. Wal makna artinya dia tinggalkan syubhat dengan niat ini, yaitu bersihnya agamanya dan kehormatannya dari kekurangan, bukan karena tendensi yang lain yang merupakan tendensi yang tidak benar, semacam pamer dan yang lain. Nah, ini yang patut untuk juga digarisbawahi. Wa fihi dalilun anna talabal bara'ati lil irdi mamduhun ka talabil bara'ati lid dini. Yang tadi saya singgung. Dalam potongan hadis ini terdapat dalil bahasanya anna talabal bara'ati lil irdi adalah usaha untuk membersihkan nama baik dengan melakukan klarifikasi dan memberikan bantahan-bantahan pada hal-hal yang itu fitnah. Dalam bahasa sekarang boleh jadi ada press release, konferensi pers dan sebagainya. Yang ini dilakukan untuk al-bara'ah lil irdi, membersihkan nama baik, itu mamduhun, itu perbuatan terpuji. Katalah bil bara'ati lidini, sebagaimana terpujinya berusaha untuk bersihnya dirinya dan berusaha untuk bersihnya agamanya dan takwanya dari keburukan.
Kemudian siapa yang terjumus dalam syubhat, dia terjumus dalam hal yang haram. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dimungkinkan salah satu dari dua pemaknaan. Yang pertama, dikarenakan banyak melakukan hal yang syubhat, maka boleh jadi bertepatan melakukan hal yang haram meskipun dia tidak sengaja melakukannya. Wa qad ya'thamu bidzalika, dan boleh jadi dia berdosa karena hal tersebut jika kita nusiba ila taksir, jika dinilai dia ceroboh. Maka maksud siapa yang terjumus dalam hal syubhat, terjumus dalam hal yang haram, itu siapa yang bolak-balik melakukan hal yang syubhat, maka dimungkinkan dia akan secara tidak sengaja dia terjumus dalam hal yang haram, yang itu jelas haramnya. Nggak apa masalahnya kalau itu tidak sengaja. Kenapa dinilai dosa? Jawabannya, jika dia teledor untuk melakukan pengecekan, maka dia dapat dosa karenanya. Kemudian yang kedua, nanti dia akan terbiasa untuk bermudah-mudah, terlatih untuk bermudah-mudah, ya justru berani untuk melakukan yang syubhat, summa syubhatin aghlad, kemudian syubhat yang lebih parah minha daripada syubhat sebelumnya, summa ukhra, kemudian syubhat berikutnya lebih parah lagi, wa hakadha, demikian seterusnya, sampai akhirnya terjatuh dalam hal yang haram secara sengaja. Dan ini semisal perkataan salaf yang mengatakan al-ma'asi baridul kufri. Barid itu pak pos. Barid itu pos. Al-ma'asi baridul kufri. Kemaksiatan itu adalah pos yang mengantarkan, pak pos yang mengantarkan kepada kekafiran. Karena orang itu maksiat dan merasa enteng untuk melakukan maksiat, maka maksiatnya semakin lama semakin meningkat kualitasnya sampai akhirnya dia melakukan kekafiran. Aitasuku ilaihi, menggiring kepada kekafiran. Semoga Allah selamatkan kita dari segala kejelekan. Dan Nabi SAW menjelaskan hal itu dengan contoh yang beliau sampaikan. Katakan kara'i yar'a haulal hima yushiku ayarta'a fihi, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Hada, ini adalah permisalan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada orang yang terjumus dalam hal yang syubhat, yaitu yakrubu di sini hampir, yakrubu wuku'uhu, hampir saja dia terjatuh dalam hal yang haram, yang murni haramnya. Di sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan, akan aku sampaikan pada kalian permisalan. Kemudian Nabi sebutkan perkataan ini. Maka Nabi SAW menjadikan permisalan hal-hal yang haram itu seperti hima. Hima itu padang gembalaan yang sudah kemudian akuisisi oleh seorang raja. Ini hanya boleh untuk hewan ternak hewan ternak dari keraton misalnya. Rakyat biasa tidak boleh di sini. Nah, itu hima. Hima kal hima alladhi yahmi al-muluk, yang ditetapkan oleh para raja dan mereka melarang yang lain untuk mendekatinya. Dan hima itu bisa zalim dan bisa tidak zalim. Dalam hukum, secara hukum fikih bisa zalim, bisa tidak zalim. Hima itu tidak zalim manakala di satu padang gembalaan yang aslinya tidak bertuan, kemudian diambil oleh negara, oleh seorang raja, dan mengatakan ini hanya boleh untuk hewan ternak milik negara, bukan milik pribadi raja, namun milik negara. Maka itu hima yang boleh. Tapi kalau hima yang zalim, manakala cuma untuk pribadi milik si raja,
Padahal ini tanah tidak bertuan. Tanah tidak bertuan itu kan di tempat kita jadinya milik negara. Ya. Nah itu milik negara untuk pribadi sang raja. Nah ini kezaliman. Dan Allah Azza wa Jalla hama hadil memberikan larangan untuk hal-hal yang haram. Melarang para hambanya untuk mendekatinya dan menyebutnya dengan batasan Allah. Yaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala, itulah batasan Allah, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Pada fi bayanun, di sini terdapat penjelasan bahasanya Allah telah menetapkan bagi mereka apa yang Allah halalkan untuk mereka dan apa yang Allah haramkan atas mereka. Maka mereka tidak boleh mendekati yang haram, tidak boleh melampaui yang halal. Demikian juga Allah berfirman di ayat yang lainnya, itulah batasan-batasan Allah, janganlah kalian melanggarnya. Siapa yang melanggar batasan Allah, faulaika humudz zalimun, itulah orang yang zalim. Dan Nabi jadikan orang yang menggembala hewan ternaknya di dekat hima, yaitu qariban minhu, dekat dengan hima, jadiran layak untuk masuk ke dalam daerah larangan dan merumput di daerah larangan. Demikian juga orang yang melampaui lingkaran halal dan yaitu halal yang jelas kemudian masuk ke dalam hal syubhat, maka dia dekat-dekat dengan haram dan itu sangat dekat. Fama akhlaqahu, akhlaqahu dari kata-kata khaliq. Jadi kalau lamnya lamnya panjang, ada ya-nya, khaliq itu semakna dengan jadir. Khaliq, ya, bukan khaliq ya. Kalau khaliq sang pencipta. Ya, namun khaliq lamnya panjang itu maknanya jadir. Jadir itu layak, pantas, cocok. Fama akhlaqahu, betapa layaknya dia untuk terjumus dalam haram yang murni haram dan terjumus ke dalamnya. Wa fi hada, maka di sini terdapat isyarat sepatutnya menjauhi hal-hal yang haram. Dan adalah seorang itu menjadikan antara dia dengan hal yang haram hajizan, pembatas. Kemudian Nabi mengatakan, dan ini yang menjadi mahalus syahid kita, terjadi pembahasan utama kita, ala ingatlah bahasanya di badan ada sekerat daging, mudrah itu sepotong daging, seukur bisa dikunyah oleh mulut. Ini sekerat daging ya bisa dimasukkan ke mulut dan dikunyah. Qadr ma yudmar, seukur dikunyah. Jamaknya mudor. An-Nawawi mengatakan, kalau mereka para ulama menyampaikan yang dimaksudkan adalah untuk menunjukkan bahasanya jantung itu kecil jika dibandingkan dengan bagian badan yang lain. Padahal baiknya badan dan rusaknya badan mengikuti qalbu. Kemudian Nabi katakan, jika daging itu baik, baiklah badan seluruhnya. Jika rusak, rusaklah badan seluruhnya. Ala wahyal qalbu, itulah qalbu. An-Nawawi membahas tentang cara baca. Para pakar bahasa Arab mengatakan solaha asyai'u wa fasada, pakai lamnya di fathah dan sinnya di fathah, solaha dan fasada. Namun ada juga yang membacanya pakai dhammah, saluha dan fasuda. Dua-duanya boleh, saluha dan fasuda, namun wal fathu absah. Di sini dikatakan absah bukan fasih, namun absah. Berarti ini afdhaliyah. Namun kalau dibaca fathah itu yang lebih fasih, artinya itu yang lebih baik. Wa ashhar, dan itulah yang lebih populer. Jadi idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ini yang paling afdal, meskipun tidak salah jika idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasudat
fasudal jasadu kulluhu. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahasanya kebaikan gerak seorang hamba yang menggerakkan anggota badannya dan menjauhi hal-hal yang haram, jaga diri dari hal yang subhat, itu tergantung kebaikan gerak hatinya. Jika hatinya salim bersih, tidak ada padanya kecuali cinta Allah dan mencintai apa yang Allah cintai, takut kepada Allah, takut dan khawatir terjumus dalam hal-hal yang Allah benci, maka akan baik gerak anggota badan seluruhnya. Dan akan muncul dari hal tersebut menjadi hal-hal yang haram seluruhnya. Watawakil dan jaga diri dari hal-hal yang subhat, hataran waspada minal wuku, dari terjumus dalam hal-hal yang haram. Wa in kana qalbu fasida, namun jika hati itu rusak, dia dikuasai oleh ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu dan mencari apa yang dia sukai meskipun itu Allah benci, maka akan rusaklah gerak anggota badan seluruhnya, akan terdorong untuk melakukan berbagai macam maksiat dan melakukan hal-hal yang subhat. Dan ini berbanding lurus dengan kadar ittiba'u hawa yang ada pada hatinya. Oleh karena itu dikatakan bahasanya qalbu atau hati itu raja untuk anggota badan yang lain, sedangkan anggota badan yang lain adalah tentaranya. Wahum, dan mereka tentara ini meskipun berstatus tentara, dia ada tentara-tentara yang taat kepada sang raja, yang semangat untuk mentaati sang raja, melaksanakan perintah-perintah sang raja, tidak menyelisih sang raja dalam satu pun hal itu. Maka jika rajanya baik, maka tentara-tentara ini baik. Jika rajanya itu rusak, maka tentara-tentara yang seperti ini kondisinya, yaitu tentara yang patuh, juga akan rusak. Dan tidaklah bermanfaat di sisi Allah kecuali hati yang bersih, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun, dari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari berbagai macam penyakit dan hal-hal yang tidak disukai seluruhnya. Itulah hati yang tidak ada padanya selain mencintai Allah dan hal-hal yang Allah cintai, rasa takut kepada Allah dan rasa takut hal-hal yang menjauhkan minhu dari Allah. Aktivitas anggota badan tidak akan beres kecuali dengan beresnya hati, lurusnya hati. Dan yang dimaksud hati yang istiqomah, hati yang lurus adalah hati yang dipenuhi rasa cinta kepada Allah, cinta ketaatan kepada Allah, dan benci maksiat dan durhaka kepada Allah. Tidak ada kebaikan bagi hati sampai terpatri padanya mengenal Allah, mengagungkan Allah, pengagungan Allah, mencintai Allah, rasa takut kepada Allah, mahabbatuhu, sama takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Hati penuh dengan ini semua. Dan inilah hakikat tauhid. Dan inilah makna ucapan la ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikan bagi hati hatta yakuna ilahuha, sampai ilah yang dicintai oleh hati, yang dikenal oleh hati dan dicintai oleh hati, ditakuti oleh hati adalah Allah semata tanpa sekutu baginya. Seandainya di langit dan di bumi ada ilah yang yu'allah, yang disembah dan dicintai selain Allah, akan rusaklah langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, lau kana fihima, seandainya di langit dan di bumi itu terdapat ilah, sesembahan selain Allah, la fasadata, niscaya keduanya langit dan bumi akan rusak. Maka diketahui dari hal itu tidak ada kebaikan bagi alam atas. Alam atas itu langit, wasufla, dan alam bawah. Alam bawah itu bumi, ma'an dua-duanya, sampai gerak seluruh penghuninya seluruhnya adalah karena Allah. Dan gerak badan itu mengikuti geraknya hati dan keinginan hati. Dan jika gerak dan keinginan hati itu lillahi, karena Allah semata,
maka hati itu baik dan baiklah gerak badan seluruhnya. Namun jika geraknya hati dan keinginan hati itu untuk selain Allah, maka rusaklah hati dan rusaklah gerak badan berbanding lurus dengan rusaknya gerak hati. Dan ungkapan bahasanya hati itu raja itu asalnya perkataan Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Ma'mar di kitabnya Jami, dicatatkan kaki dengan sanad yang hasan dari Asim ibn Abi Najud dari Abu Saleh. Abu Saleh ini murid dekatnya Abu Hurairah. Abu Saleh Dzakwan nama aslinya. Abu Saleh Dzakwan Az-Zayyat, tukang penjual minyak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan al-qalbu malikun. Kalbu itu raja yang punya banyak tentara. Jika baik raja, baiklah tentaranya. Jika rusak raja, rusaklah tentara-tentaranya. Maka al-udhunani, dua telinga itu qam'un, penghancur. Wal ainani, dua mata itu maslahatun, bersenjata. Sad sama sin beda ya. Kalau maslahat artinya ya kebaikan, kalau maslahah itu dari kata-kata silah, senjata. Sedangkan lidah itu penerjemah. Dua tangan itu bagikan dua sayap, dan warijilani, dua kaki itu bagikan baridani, dua pos, dua ya, kalau dulu merpati pos ya. Wal kabidu, sedangkan kabid atau liver itu rahmah, limpa. Wa kuliyatani, dan dua ginjal itu makar. Ri'a, paru-paru itu nafas. Faida saluha atau solaha tadi yang lebih fasih solaha ya. Faida solahal malik, jika raja itu baik, baiklah tentaranya. Solahat junuduhu. Namun jika raja itu rusak, maka rusaklah tentara-tentaranya. Sekian kutipan riwayat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, keyakinan hati adalah pangkal ucapan lisan, dan amal hati adalah pangkal amal anggota badan, karena hati itu rajanya badan. Maka siapa saja yang lebih berilmu tentang kondisi-kondisi hati, kana a'lam bihi, maka dia lebih berilmu tentang hati dan lebih berilmu tentang pesan-pesan Al-Quran dan hadis Nabi. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun hati, maka dia adalah raja al-musta'milu li jami' alatil badan, yang memanfaatkan semua alat badan, wal mustakhdimu laha, dan memanfaatkan dan menggunakan semua alat badan. Maka dia dikepung oleh anggota-anggota badan, mahsyudun, ditutupi, makhdumun, dilayani oleh anggota badan. Dia posisinya ada di tengah, yang lainnya mengelilinginya. Dan hati adalah anggota badan yang paling mulia. Nah, dengan hati tegaklah kehidupan. Dia adalah sumber roh hayawani, roh hewan, sumber panas yang menjadi insting badan. Jadi dia adalah bahan tambang akal, ilmu. Ya, berarti bahan tambang itu artinya bahan baku utama, akal, ilmu. Demikian juga hilm, sikap kalam, tidak mudah emosi, amarah, al-karam, kedermawanan, sabar, ihtimal, sabar. Kalau ihtimal itu cenderung pada sabar menghadapi gangguan. Biasanya pasangannya ihtimalul adha. Kalau sabar itu sabar dengan berbagai macam bentuknya. Tapi kalau ihtimal itu biasanya pasangannya adalah al-adha, ihtimalul adha, sabar menghadapi gangguan.
wal-hub cinta, kehendak, ridha, marah, dan semua sifat-sifat yang sempurna. Semua anggota badan yang nampak ataupun yang tersembunyi dan kekuatan badan adalah salah satu tentara hati. Ya, mata itu tali'ah. Kalau di dunia tentara, maka mata itu tali'ah. Tali'ah itu tentara bagian depan, pasukan bagian depan. Wara'iduhu, dan pemimpin tentara, yang dialah yang membuka, menyingkap hal-hal yang terlihat. Fa idza ra'at syai'an, maka jika mata melihat sesuatu, maka akan dia sampaikan kepada hati. Dan karena eratnya hubungan antara mata dengan hati, idza istaqarra fihi syai'un dhahara fiha, maka jika terpatri di dalam hati itu sesuatu, akan nampak di mata. Fahiyya, maka mata itu adalah cermin yang menerjemahkan linadir ma fihi, untuk melihat apa isi hati. Sebagaimana lidah itu penerjemahnya hati, al-mu'adil li sam'i, yang menyampaikan kepada pendengaran apa yang jadi ma fihi, apa yang jadi isi dari pendengaran. Oleh karena itu seringkali Allah gandengkan dalam Al-Quran 3 hal ini: hati, kemudian mata, dan pendengaran. Allah Ta'ala berfirman, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan hal yang menarik perlu kalau kita cermati di Al-Quran, ketika membicarakan tentang mendengar dan melihat, itu mendengar itu pasti lebih dulu daripada melihat. Mendengar itu seperti di sini, inna sam'a wal basar, bukan inna basar was sam'a. Jadi itu kebiasaan Al-Quran, pendengaran dulu, mendengar dulu baru melihat. Pendengaran dan penglihatan dua-duanya adalah sumber ilmu. Orang itu dapat ilmu dari dua media ini. Dan media yang paling vital agar seorang itu punya pengetahuan, punya ilmu adalah mendengar. Siapa yang pendengarannya rusak, tuli, dia tidak bisa ngomong, dia tidak bisa ini, karena dia tidak mendengar. Maka akses ilmu seluruhnya terputus kalau mendengar itu rusak. Kalau mendengar itu rusak, semua akses ilmu jadi tertutup untuk manusia. Orang itu bisa ngomong karena mendengar. Kalau orang itu tidak mendengar, dia tidak bisa ngomong. Lain hanya dengan basar. Basar juga alat vital manusia untuk mendapatkan ilmu. Namun jika basar itu rusak sehingga buta, akses ilmu tidak tertutup. Akses ilmu tidak tertutup. Banyak orang buta lebih berilmu daripada banyak orang yang melihat. Saya Nubas jauh lebih berilmu daripada semua kita yang duduk di sini. Padahal beliau buta. Dan firman Allah Ta'ala, wa ja'alna, dan kami jadikan bagi mereka sam'an wa absaran wa afidah. Pendengaran dulu, baru penglihatan dan hati. Kemudian ketika ada kerusakan, maka yang disebut sumum bukmun umyun. Tuli dulu, ini pendengaran yang rusak, bukmun bisu. Kalau itu karena jika orang itu pendengarannya dah rusak, dia tidak mendengar, maka dia bisu. Ditambah umyun, buta. Demikian juga Allah sangat sering menggandengkan antara hati dengan melihat. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Kami bolak-balikkan hati dan
pandangan mereka. Dan firman Allah Ta'ala untuk Rasulnya Muhammad SAW, maka dabal fu'adu ma ra'a, hati itu tidak bohong dengan apa yang dia lihat. Semakal kemudian Allah katakan mazaghal basaru, pandangan itu tidaklah menyimpang, wa ma tagha, dan tidak melampaui batas. Ini menceritakan tentang masalah Mi'raj. Maka ketika Mi'raj, setelah sampai Sidratul Muntaha, kemudian Allah tetapkan apa yang Allah tetapkan, maka kemudian terjadilah keindahan yang tak terbayangkan. Dan ketika Sidratul Muntaha itu berubah keadaannya yang indah tak terbayangkan, Allah katakan mazaghal basaru wa ma tagha. Penglihatan itu tidak menyimpang dan tidak melampaui batas. Maka Nabi ketika itu dia tidak sibuk melihat-lihat begini. Gitu. Enggak. Beliau fokus dengan apa yang ada di depannya, meskipun kiri kanannya itu ada berbagai hal yang demikian indah yang tak terbayangkan, yang kata-kata itu tidak bisa mengungkapkannya. Beliau tetap fokus dengan apa yang ada di depannya, tidak lirik ke atas, lihat kanan kiri gitu. Itu zaghal basaru wa tagha. Dan di sini kita jumpai adab seorang ketika berada di satu tempat yang baru, yang indah, itu jangan jadi orang yang gumunan gitu ya. Jangan bikin, kata orang Jawa ini, jangan bikin seperti orang yang terpana gitu ya. Orang itu bertamu misalnya, orang itu bertamu di rumah seseorang yang bagus sekali, bagaikan istana. Maka ketika bertamu fokus sama tuan rumah, jangan kemudian lihat atap, lihat ini, lihat lukisan, lihat ini, malah kiri kanan yang dilihat, tuan rumahnya malah tidak dilihat, malah lihat atap, langit-langit dan seterusnya, sambil kemudian bercak kagum. Ini tidak pada tempatnya. Namun sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mazaghal basar wa ma tagha, pandangan beliau tidak melampaui batas, tidak menyimpang dari fokusnya, dan tidak melampaui batas dengan melihat ke kiri dan kanan. Wa kadzalika al-udhun, demikian juga telinga, dia adalah utusan yang al-mu'addi ilaihi, yang mengantarkan kepada hati. Demikian juga lidah itu penerjemahnya hati. Wabil jumlati, secara global semua anggota badan itu pelayan hati dan tentaranya hati. Sekian kutipan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian hadis ini adalah termasuk hadis yang paling sahih dan hadis yang paling mulia, yang berkaitan dengan hati dan keutamaan hati, penjelasan kedudukan hati dan betapa besarnya bahaya hati. Yang mimma yab'asu, yang mendorong untuk wajibnya perhatian dengan hati, dengan memperhatikan baiknya hati. Wala yakunu dzalika, dan tidak ada hal itu baiknya hati kecuali dengan takwa kepada Allah dan amal saleh. Hendaknya seorang muslim melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah haramkan, membersihkan agamanya dan nama baiknya dengan meninggalkan hal-hal yang subhat atas dirinya. Dengan demikian sempurnalah kebaikan hatinya, maka dia hidup dengan kehidupan yang menyenangkan, bimulazamati taqwa, dengan senantiasa bersama dengan takwa dan bersegera dalam kebaikan. Ya, demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Bila jual beli konsumen dengan penjual di atas kesepakatan jual beli dan konsumen, apa ini ya? Kesepakatan jual beli konsumen dan penjual sebelumnya adalah tidak sah karena hasutan penjual kedua ini. Bagaimana jika atas kehendak si konsumen sendiri bukan atas hasutan penjual manapun? Ya, kalau tidak ada hasutan manapun maka tentu tidak termasuk dalam pembahasan yang kemarin telah kita bahas tentang menjual atas jualan orang lain dengan memprovokasi gembosik penjualan orang lain. Hanya saja perlu diketahui bahasanya jika khiyar majelis itu sudah berakhir dan tidak ada khiyar syarat, maka jual beli itu bersifat mengikat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Sikap kita sebagai anak kepada ayah yang zalim, contoh membiarkan ibu yang cari nafkah sementara beliau malas-malasan. Ya, maka kewajibannya menasihati, kemudian juga memberikan masukan kepada ibu, bahasanya ibu jangan mau demikian. Ibu itu tulang rusuk bukan tulang punggung. Kenapa mau jadikan tulang punggung? Supaya ibu kemudian menuntut haknya, bahasanya dia dinafkahi dan bukan menafkahi. Apakah boleh berencana menikah tapi niatnya supaya umroh ada mahramnya? Ya, boleh saja, tidak apa-apa. Ya, apakah sikap pertengahan itu bagus? Pada dasarnya hukum globalnya itu bagus. Sikap pertengahan itu bagus, bagaimana perkataan salah satu tabi'in, khairul umuri awsatuha. Namun tidak dalam semua hal. Ya, ada hal-hal yang kita tidak boleh mengambil sikap tengah karena itu bersikap hitam dan putih. Kita harus memilih yang putih dan tidak memilih yang tengah-tengah. Tapi itu kaidah global, sikap pertengahan itulah sikap yang terpuji. Apa yang dilakukan imam sholat jika saat membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah dia lupa lanjutan ayat dan tidak ada jamaah yang bisa membantunya? Ya, bisa dicukupkan sampai di situ, bisa juga ganti surat yang lainnya yang bisa yang dihafal dengan baik. Nah, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.